Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Dini Aulia dengan NIM 2018 11239. Saya dari jurusan S1 Teknik Elektro. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai program linier, yang dimana program linier ini merupakan materi yang terdapat pada mata kuliah riset operasi. Baik, kita langsung saja ke pengertiannya. Program linier adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Jadi, dengan kata lain, program linier adalah perencanaan aktivitas-aktivitas yang memperoleh suatu hasil yang optimal, yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang mungkin. Selanjutnya, pada program linier ini terdapat formulasi masalah atau struktur model matematik. Formulasi masalah atau struktur model matematik ini juga memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama variabel keputusan, yaitu variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat, dapat disimbolkan dengan X1, X2, dan seterusnya atau Xn. Dan yang kedua, fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan untuk pendapatan atau keuntungan, atau diminimumkan untuk ongkos atau waktu. Fungsi tujuan ini dapat disimbolkan dengan max Z untuk maksimum dan juga min Z untuk minimum. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi pembatas, yaitu fungsi matematik yang menggambarkan hubungan antara besar pemakaian sumber dengan keterbatasan sumber yang bersangkutan. Oke, langsung saja kita beralih ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan alat listrik PT Indojaya memproduksi dua macam produk, yaitu jenis A untuk 110 volt dan jenis B untuk 220 volt. Keuntungan yang diperoleh dari kedua jenis produk tersebut adalah Rp50.000 untuk A dan juga Rp70.000 untuk jenis B. Baik A maupun B menggunakan dua komponen, yaitu motor dan transformer. Setiap unit A membutuhkan 4 motor dan 3 transformer, sedangkan setiap unit B membutuhkan 3 unit motor dan 5 transformer. Total supply maksimum kedua macam komponen per bulan adalah 220 motor dan 310 transformer. Pada produk jenis B memerlukan voltage stabilizer dengan supply terbatas 65 unit per bulan. Pertanyaannya adalah bagaimana formulasi dari persoalan di atas untuk mengetahui berapa unit jenis A dan B yang harus diproduksi per bulan agar didapat keuntungan yang maksimum. Baiklah, di sini ada penyelesaian jawaban dari soal tersebut, yaitu yang pertama kita harus tentukan variabel keputusan. Di sini kita dapat misalkan X1 adalah banyaknya produk jenis A yang diproduksi per bulan dan X2 adalah banyaknya produk jenis B yang diproduksi per bulan. Selanjutnya, setelah menentukan variabel keputusan, kita menentukan fungsi tujuan. Jadi dikarenakan pada soal tadi menanyakan keuntungan maksimum, maka fungsi tujuannya adalah max Z sama dengan 50x1 ditambah 70x2 dalam ribuan rupiah. Dan yang ketiga yaitu fungsi pembatas. Di sini ada 3 pembatas, yaitu yang pertama suplai per bulan untuk setiap komponen motor tidak lebih dari 220. Yang kedua suplai per bulan untuk setiap komponen transformer tidak lebih dari 310. Dan yang ketiga produk B memerlukan voltage stabilizer dengan suplai setiap bulan tidak lebih dari 65. Berdasarkan keterangan 3 pembatas ini dapat dibuat fungsinya yaitu sebagai berikut. 4x1 ditambah 3x2 tidak kurang dari sama dengan 220. Yang kedua 3x1 ditambah 5x2 tidak kurang dari sama dengan 310. Yang ketiga x2 tidak kurang dari sama dengan 65 dan x1 ditambah x2 tidak lebih dari sama dengan 0. Jadi begitulah penyelesaian jawaban dari soal yang nomor 1. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke soal yang kedua. Berbunyi, PT Indo Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 70 kg per hari, benang wol 40 kg per hari, dan tenaga kerja 50 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Jadi pertanyaannya adalah kita harus menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan juga fungsi pembatas. Sebelumnya, dari keterangan soal tersebut dikatakan bahwa kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta rupiah untuk kain sutra dan juga 30 juta rupiah untuk kain wol. Baik, kita akan beralih ke penyelesaian jawabannya.
Jadi seperti soal yang pertama tadi, kita harus tentukan dulu yang pertama adalah variabel keputusan. Di sini kita dapat misalkan X1 adalah kain sutra dan X2 adalah kain wol. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi tujuan. Di sini adalah Z max sama dengan 40X1 ditambah 30X2 dalam rupiah. Dan juga yang ketiga adalah fungsi pembatas, yaitu yang pertama 3X1 ditambah 4X2 tidak kurang dari sama dengan 70 untuk benang sutra. Yang kedua 3X2 tidak kurang dari sama dengan 40 untuk benang wol. Dan juga yang ketiga 2X1 ditambah X2 tidak lebih dari sama dengan 50. Jadi begitulah penyelesaian jawaban dari soal yang kedua. Selanjutnya kita akan beralih ke contoh soal yang ketiga. Soal yang ketiga berbunyi, perusahaan makanan Indofood merencanakan untuk membuat jenis makanan, yaitu Royal Bee dan juga Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan juga protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit, sedangkan Royal Jelly paling sedikit diproduksi sebanyak 1 unit. Tabel berikut adalah menunjukkan jumlah vitamin dan juga protein dalam setiap jenis makanan. Jadi pertanyaannya adalah tentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi pembatas. Baik, kita akan beralih ke penyelesaian jawabannya sama seperti dua soal sebelumnya, yaitu yang pertama kita harus menentukan variabel keputusan. Di sini kita dapat misalkan X1 adalah Royal Bee dan juga X2 adalah Royal Jelly. Selanjutnya setelah variabel keputusan adalah kita tentukan juga fungsi tujuannya, yaitu di sini fungsi tujuannya adalah Z min sama dengan 100X1 ditambah 80X2. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah kita tentukan juga fungsi pembatasnya, yaitu yang pertama 2X1 ditambah X2 tidak kurang dari sama dengan 8 untuk vitamin. Yang kedua 2X1 ditambah 3X2 tidak kurang dari sama dengan 12 untuk protein. Yang ketiga X1 tidak lebih dari sama dengan 2. Dan juga yang terakhir X2 tidak lebih dari sama dengan 1. Baik, jadi seperti itulah penyelesaian dari soal terakhir yang dapat saya sampaikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini dari menit pertama sampai menit terakhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.